Sola fide sebagai novum teologis, tinjauan logis, historis, dan teologis. Reformasi Protestan pada abad ke-16 ditandai oleh 5 slogan teologis yang dikenal sebagai sola. Salah satunya adalah sola fide. Doktrin ini menyatakan bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh iman, terlepas dari perbuatan baik atau usaha manusia. Pandangan ini dipopulerkan oleh Martin Luther yang melihatnya sebagai inti Injil dan pasal yang menentukan berdiri atau runtuhnya gereja. Dalam bahasa Latin disebut articulus stantis et cadentis ecclesiae, pasal yang menentukan berdiri atau runtuhnya gereja. Namun ajaran ini berbeda secara signifikan dengan pemahaman gereja Katolik yang memandang bahwa pembenaran sebagai proses yang melibatkan iman, pengharapan, kasih, dan kerjasama manusia dengan rahmat Allah. Karena perbedaan mendasar ini, maka sola fide dipandang sebagai novum, artinya hal baru atau inovasi yang memerlukan evaluasi kritis. Novum dalam bahasa Latin berarti hal baru, inovasi baru. Berarti selama 1500 tahun kehidupan gereja tidak mengenal istilah sola fide. Jadi sola fide dikatakan novum teologis, hal yang baru teologis dalam kehidupan Kristiani. Maka dalam video ini pembahasannya itu ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek logis, aspek historis, dan aspek teologis. Yang pertama, aspek historis. 1. Akar reformasi. Reformasi lahir sebagai reaksi terhadap penyalahgunaan indulgensi dan teologi skolastik yang dinilai memberi kesan keselamatan dapat diperoleh lewat karya hukum. Luther menafsirkan surat Paulus kepada jemaat di Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman sebagai pembenaran forensik. Allah mendeklarasikan orang berdosa sebagai benar semata-mata karena iman kepada Kristus. Yang kedua, perbedaan dengan tradisi patristik dan abad pertengahan. Bapak gereja seperti Agustinus menekankan iman sebagai permulaan pembenaran, namun tidak memisahkannya dari kasih. Fides caritate formata. Abad pertengahan juga muncul Thomas Aquinas melihat pembenaran sebagai pembaharuan batin, di mana rahmat membuat manusia sungguh benar, bukan hanya dinyatakan benar. Yang ketiga, reaksi Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563. Yang pertama, sesi ke-6 tahun 1547 mengutuk pandangan iman saja yang mengabaikan peran kasih dan perbuatan baik. Kita paham, sudah dikutuk, sudah dianatema, maka tidak perlu lagi dibahas atau diperdebatkan. Kalau ada orang yang mengajak debat dengan pastor Katolik, sudah tidak perlu lagi, sudah tidak relevan lagi, karena sudah dianatema pada Konsili Trente.
Yang kedua, Kanon 9 menyatakan, jika seseorang berkata bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman, terkutuklah dia, sudah dianatema. Maka orang Katolik harus tahu, kalau ada orang yang mengajak mau berdebat dengan Pastor Katolik tidak meladeni untuk meladeni perdebatan, ini alasannya. Hal yang sudah dibuang tidak perlu lagi kita buat perdebatan atau diskusi. Tidak ada gunanya. Ini alasannya. Karena sudah selesai pada Konsili Trente, tidak perlu kita membahas. Berdebat hanya 2 orang, apakah dapat membatalkan Konsili Trente? Mikir. Maka imam-imam Katolik tidak meladeni ajakan perdebatan. Yang kedua, telaah logis. Pertama, struktur argumen sola fide. Yang pertama, premis utama yang menyatakan keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya. Karya manusia tidak memiliki kontribusi terhadap pembenaran. Yang kedua, konsekuensi logis. Perbuatan baik adalah buah iman, bukan syarat atau bagian dari pembenaran. Nah, ini kita sering dengar dari khotbah atau penjelasan dari saudara-saudara kita yang Protestan. Ini struktur argumen tentang sola fide. Sekarang yang kedua, potensi masalah logis. Pertama, reduksionisme soteriologis, mengabaikan dimensi transformasi moral yang jelas diajarkan dalam kitab suci, terutama surat Yakobus 2 ayat 24. Yang kedua, resiko antinomianisme. Jika perbuatan baik tidak relevan dengan status pembenaran, etika dapat kehilangan motivasi teologis. Yang ketiga, dualisme, status versus kondisi. Memisahkan dinyatakan benar, itu status hukumnya, dari menjadi benar kondisi moral, berpotensi memisahkan keselamatan dari kekudusan. Perlu kita pahami. Sekarang kita lihat tentang tinjauan teologis. Yang ketiga, tinjauan teologis. Pertama, dilihat dari perspektif kitab suci. Yang pertama, surat Paulus kepada umat di Galatia 5 ayat 6. Di situ menyatakan bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Iman bukan entitas statis, tetapi aktif melalui kasih. Yang kedua, surat Yakobus 2 ayat 24. Pembenaran tidak hanya oleh iman, tetapi juga oleh perbuatan. Yang ketiga, Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang kedua, teologi Katolik. Bagaimana pandangan gereja Katolik? Pertama, pembenaran adalah proses, bukan hanya peristiwa hukum. Saya ulangi lagi. Pembenaran adalah proses, bukan hanya peristiwa hukum. Dimulai dengan rahmat awal, diperkuat melalui sakramen, dan disempurnakan oleh kasih. Kedua, iman adalah fondasi, kasih adalah bentuknya, perbuatan baik adalah buahnya.
Fides Caritate Formata. Ini pandangan Gereja Katolik. Sekarang kita lihat teologi Protestan. Walaupun di atas itu sudah dijelaskan, ini kita lihat secara khusus teologi Protestan. Pertama, umumnya memahami pembenaran sebagai tindakan yudisial Allah. Pengampunan dosa dan imputasi kebenaran Kristus tanpa transformasi batin sebagai syarat. Yang kedua, kekudusan ditempatkan dalam kategori terpisah yang mengikuti pembenaran. Kita sudah membandingkan dari pandangan teologi Katolik dan teologi Protestan. Sekarang kita lihat yang keempat, kesimpulan dari penjelasan yang tadi barusan kita sampaikan. Kesimpulan pertama, sola fide merupakan novum teologis, konsep baru teologis yang lahir dari konteks polemik reformasi dengan niat meluruskan kesalahan pastoral dan teologi abad pertengahan. Yang kedua, namun secara logis dan teologis, doktrin ini cenderung menyederhanakan realitas keselamatan dengan mengabaikan integrasi iman dan kasih. Yang ketiga, Gereja Katolik melalui Konsili Trente mempertahankan pandangan bahwa iman sejati selalu dihidupi dan dibentuk oleh kasih, serta diwujudkan dalam perbuatan baik sebagai bagian integral dari proses pembenaran. Semoga umat Katolik menyadari penjelasan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.